Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Para salikin rahimakumullah, mari kita memulai meneruskan ngaji Adabul Suluk karya dari Imam Habib Abdullah bin Alwi Lahadad, yang beliau adalah mursyid thariqah yang bukunya banyak dirujuk dari semua thariqah-thariqah yang ada di dunia ini. Ila hadirin sallallahu wasallam wa ashabi wa aswajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti mutahhirin wa ila khulafa rasyidin wa ila khususan Syekh Baba As-Samasi Amir Khulal Syekh Muhammad Baudin Naqsad Sulaiman Juhli Muhammad Jaya wa khususan mu'asyih Nahdlatul Ulama ya Hasim wa khususan mu'alif fi hadzal kitab Syekh Abdullah Habib Abdullah Alwi Lahadad wa fardhu salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, dan juga kaum profesional yang bergabung dalam ngaji kolbu khusus mengkaji kitab Adabul Suluk lil Murid. Untuk itu mari kita memulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa naf'an bima bi ulumil fitarain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lam ayyuhal murid annaka la taqdiru ala mulazamati ta'ati wa mujanabati syahawati wal iqradi 'anid dunya illa bi an tasta'ira fi nafsika anna muddatan baqaika fid dunya ayyamun qalilah wa annaka amma qarib tamut fatansiba ajlaka baina 'ainaika wa tasta'id lil mauti wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin. Para salikin, kita meneruskan bagaimana kita mengkaitkan kita hidup di dunia ini yang nanti juga akhirat. Artinya hidup di dunia kita harus menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan, fungsi-fungsi orang yang punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Di satu sisi. Di sisi yang lain, ya karena ra'in, kita punya tanggung jawab, kita punya anak, punya keluarga, punya saudara, kita juga ingin membangun nanti mahligai rumah yang hebat di yaumil akhir, maka kita juga harus punya kecukupan di dunia. Bagaimana kita akan membuat singgasana nanti di yaumil akhir kalau di dunia tidak pernah sedekah, tidak pernah infak, tidak pernah zakat dengan segala bentuknya, tidak pernah mempunyai solidarity donation atau kepedulian sosial yang kita donasi, kita berikan kepada sosial. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita terlalu dunia, memikirkan dunia, maka
belum tentu akhirat kita dapat. Nah, karena itu Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya ini, hubungan manusia dengan dunia itu ada 4. Yang 3 sudah kita sampaikan hari Sabtu yang lalu. Apa yang 3? Yang 3 adalah apabila Anda ya bisa mencari dunia ya, dan Anda itu adalah yatruka hirfatu wa tijaratu in kana muhtaran apabila Anda berdagang, menjalankan pekerjaan, mendapatkan harta yang banyak, Anda prinsipnya yang pertama itu adalah tidak ta'alluq dengan urusan dunia. Ya, punya tidak punya ya biasa aja, ibadahnya paten. Ya, artinya kita sukses itu bukan karena dunia kita, tetapi karena Allah yang menghendaki, yang dititipkan harta itu. Jadi Imam Ghazali mengatakan harta itu cukup di tangan, tidak usah dimasukkan hati. Dari situlah dunia Anda akan menjadi instrumen wasilah menuju akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yaitu tentang Anda memperbaiki rezekinya ya, tetapi Anda tetap alladzi yata'ayyanu 'ala taqwallah ya. La yudraku faridatan wala nafilah. Anda kaya, Anda hebat, Anda jadi presiden, Anda jadi menteri, Anda jadi gubernur, sampai lurah, ketua RT, bukan untuk dibanggakan. Itu semua adalah karunia, ya, itu semua adalah sesuatu lil fadlillah, fadilah yang diberikan pada Allah. Kuncinya adalah apa? 3. Meningkatkan takwa Allah. Yang kedua adalah layut robu faridah, tidak lupa menjalankan yang wajib. Dan yang ketiga wala nafilah, dan tidak meninggalkan amalan-amalan sunatnya. Jadi ini parameter para sahabat, para salikin. Kalau lek wong sugih salate keter, ya basa Jawane mesti mesti ibadahnya itu lali. Kalau orang jadi pejabat semakin lupa zikir, ya pejabatnya itu kurang berkah. Kalau dia itu punya kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi kok malah nggak ibadah, itu pertanda memang hartanya itu tidak berkah. Tetapi sebaliknya, raja, presiden, menteri, ketua umum partai, ketua umum organisasi, pimpinan organisasi, dirut, komut, BUMN dan swasta, jadi pejabat tambah jabatan, tapi kok tambah ibadah, sholatnya yang nggak pernah sholat malam menjadi sholat malam, insya Allah jabatannya itu lebih berkah. Amin. Itu aja tandanya. Tandanya itu adalah alaihi taqwallah, la yudraku faridah wala nafilah. Ini kunci kedua. Tengere ya. Parameternya apakah hidup seseorang itu berkah atau tidak dilihat dari 3 itu saja. Nah, yang ketiga itu kalau Anda ya piye ya, kalau saya itu urusan rezeki, pikiran saya turu pun, mimpi pun cara nyari duit. Nah, kalau sudah gitu Anda di sini disebutkan di sini Anda disebutkan hanya Anda apabila pisah dengan urusan dunia. Di sini disebutkan anil mal anil asbab baitul lazim mataladat fa in kana la azwajun aw aladun, maka di situ Anda bisa meninggalkan dunia. Tetapi ini hanya syarat. Syaratnya lek wis duwe anak. Kalau sudah tidak punya tanggung jawab,
kalau tidak harus menafkahi anak, istri, keluarga, itu semua mentas. Anak-anakku, istri saya, dah ya saya cukup untuk membesarkan Anda semua, ya. Karena itu saya niat ingsun, saya mendekatkan diri pada Allah, lupakan dunia. Dan saya paling maaf ya, mungkin saya belum jadi kakek dan nenek ya. Saya paling kasihan terenyuh kalau ada orang tua punya anak, lah anaknya itu nitipkan cucunya kepada mbahnya ini. Gimana orang yang sudah umur 65, 70 tidak mempersiapkan diri akhirat, masih disibukkan dulang cucu, ngomong cucunya, nyewoi cucunya, padahal dia ini harus dicewoi sendiri, harus dibersihkan dirinya. Ya moga-moga ya, memang saya belum jadi kakek ya, tapi moga-moga saya tadi ya anak tetap cucu ya senang ya, sebulan sekali, seminggu sekali, tapi jangan dititipkan. Ya Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang punya anak, jangan ya, kasihan orang tua kita. Beri kesempatan dia ikut thariqah, beri kesempatan dia zikir yang patem. Itu yang baik. Atau jangan-jangan mbahnya ini yang kami putunan ya, bahasa orang Jawa itu kami putunan, titik-titik putu. Katanya putu itu lebih asik ketimbang anaknya sendiri. Enggak tahu ini wallahu a'lam ya. Nah, sahihnya dan di situ disebutkan anil asbab. Jadi Anda tidak bisa lepas dari almalu anil asbab wa itata lazimatalik, maka putuskan urusan dunia. Bismillah, khalwat, bismillah menuju Allah. Nah, yang keempat, para sakin, saya lanjutkan baqaulul musannif fi hadzal kitab. Wa'lam ayyuhal murid, ketahuilah semua wahai para murid, para orang salikin, orang yang mulai sadar urusan dunia, ya, urusan jabatan, wes leren renek entae, ya itu annaka la takdiru ala mulazamanit ta'ah, maka sesungguhnya engkau la takdiru, ya engkau tidak akan mampu, ya alamul yang terus menerus taat, ya wa muhadatsat syahwat, dan Anda juga tidak mungkin terus memotong syahwat, kira-kira gitu. Ya pendek kata manusia itu memang ada nafsu, ada ghadab, ada syahwat, memang abot, ya di sini disebutkan ya annaka la takdiru, Anda juga tidak akan mampu secara menerus tuh. Jangan maksiat, jangan makan sate Tulungagung yang enak itu ya. Itu saya kan Tulungagung kalau pulang itu. Jangan, nggak bisa. Itu manusia karena ada nafsunya. Jangan makan nasi megono. Atau kalau Cirebon itu apa? Jamblang misalnya. Nah, itu boleh ya. Karena memang manusia itu tidak latak diru alam zati ta'at. Tidak bisa Anda itu untuk penerus-menerus selalu taat, karena kita itu bukan malaikat. Ya, dan tidak juga mungkin wa mujanati syahwat, masih lihat alam yang indah masih tertarik ya. Wal ikradi anituna, dan Anda itu berpaling 100% dari dunia itu juga nggak bisa. Ya karena manusia illa bi antasta'al fi nafsika, kecuali Anda yang Anda rasakan di dalam dirimu itu. Artinya ya diri kita itu kalau mampu untuk cut kan ada segi empat ya. Di segi empat ini yang di tengah itu hati. Hati itu disetir oleh akal. Akal itu kan rasio ya. Kalau makanannya taste-nya enak ya, makanan Jepang, makanan Korea, bulgogi misalkan ya, kemudian makanan Jepang itu taste-nya yang sederhana itu enak, itu akal. Nah, kemudian Anda juga jangan disetir oleh yang ketiga, yang kedua, yaitu nafsu dan ghadab. Ya, betul? Yang ketiga, Anda juga jangan disetir oleh panca indera kita yang sering menipu. Nah,
Dan yang keempat, maka Anda juga jangan disetir oleh namanya askar. Ya, askar itu bala tentara yang dalam diri kita. Nah, di tengah-tengahnya the policy maker, ya, decision making, policy makernya itu adalah hati. Dan hati inilah apa yang disebut dia sebagai al-malik, dia itu rajanya di dalam hati kita. Jadi kalau rajanya kalah dengan akal, kalah dengan nafsu, kalah dengan ghadab, kalah dengan akal, ya rusaklah diri kita. Nah, di sini ini artinya itu. Artinya Anda tidak bisa meninggalkan illa bi antas dan nafsika, kecuali dirimu sendiri menghendaki berhenti urusan dunia. Anna muddatu baqaika fid dunya ayyamun qalil. Ya, anna maka sesungguhnya muddatu baqaika keberadaanmu itu harus Anda yakini fid dunya, dalam dunia itu ayyamun qalilah. Duniamu itu tinggal sedikit. Ya. Jadi kalau orang mengatakan, oh usia saya masih banyak, karena itu saya masih keliling-keliling, ya, sholat malamnya nanti-nantilah, ikut torekohnya nanti-nantilah, ya lek umurmu sekono. Iya, kalau kamu tahu detik jamnya akan dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel. Lawang malaikat Israel tekone ora kondo-kondo kok. Orang ngasih warning kok. Ali masker nanti ya, kowe tanggal semene ulang tahun kesini, kamu tak panggil. Boten. Coba sekarang tuh tiap hari teman kita delay. Ya Allah, Masya Allah. Tiap hari kalau kita lihat di WA, innalillahi wa inna ilaihi usia, ya 5 tahun, 6 tahun di bawah saya. Ya kan, saya kemarin kan saya katakan yang namanya usia pas untuk dalam melakukan dunia itu adalah yang disebut dengan usia di angka 60 itu. 60, kalau sudah 60 menjelang 60 itu nggak usah doa-doa mikirin, nggak usah memikirkan terhadap dunia, nggak usah, cukup. Karena kita nggak tahu umur kita itu piro. Ini disebut dengan al-umru ghalib itu 60. Coba saya katakan kemarin para salikin rahimahullah, Imam Syafi'i 55 tahun meninggal, Rasulullah 61 tahun kalau pakai Masehi. Ya, kalau memang hijrah 63. Ya, Imam Ghazali yang hebat mahal luar biasa itu Hujatul Islam 56. Imam Nawawi ya, Imam 47. Pengarang kitab ini juga 47. Tapi ini umur 47 tidak peduli usianya, tapi berkahnya kitabnya dikaji oleh seluruh ahli tarekat di dunia. Jenengan kita umur 60, 65 telah memberikan ilmu yang akan diberikan oleh anak cucu masyarakat kita apa? Apa yang kita berikan amal jariah kita kepada anak cucu kita apa? Nothing. Masih ingin cari dunia? Masih kejar jabatan dengan cara yang tidak halal? Masih ingin menfitnah orang untuk mencari jabatan? Mau menyingkirkan kawan hanya untuk mendapatkan jabatan? Astagfirullah, naudzubillah, sebaiknya mboten ya. Kita sudah siap-siap. Ya, siap-siap. Ini yang disebutkan. Sekali lagi saya kembali, ya, anna muddata baqaika fid dunya ayyumun qalil. Jangan pernah berpikir dunia kita, usia kita akan panjang. Jangan pernah. Itu mematikan semangat Anda beribadah. Oke, jadi ini ya. Karena selain ilmu, selain usia juga nggak tahu, tetapi juga jangan pernah punya harapan, punya pikiran bahwa di usia kita itu akan panjang. Jangan. Ya, saya lanjutkan para salikin rahmatullah. Wa annaka amma qarib tamut. Sebaliknya, Anda harus
mengatakan mati saya itu dekat loh ya. Saya nggak tahu loh ya nanti malam besok kapan, nggak tahu. Karena itu wa annaka, maka anda semua wahai ayyuhal murid wa ayyuhas salikun, amma maka sesungguhnya apa yang menjadi waktu yang anda inginkan untuk mendekatkan kepada Allah, qaribun tamut, maka dalam waktu dekat anda akan mati. Ya, akan mati. Ini penting untuk kita ketahui, memang kita itu sekarang adalah bagian dari proses menuju mati. Yang pasti kan mati. Kita tidak tahu usia, kan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Saat tertentu memberikan bisikan pada Maulid Israel, ini si A si B, ya mungkin siapa. Tapi anehnya ya Bu ya, Bapak Ibu sekarang itu yang alim-alim meninggal ya, Masya Allah. Para kiai, para ulama, ahli fikih, ahli thariqah, tasawuf banyak dicabut ya. Yang ada itu, yang usianya panjang itu yang masih rebutan jabatan itu, ya Allah ya Rabbi. Ini pertanda apa ini ya? Oke, tapi ya biarkanlah. Jadi wa annaka amma qaribun tamut, maka sesungguhnya anda itu harus berpikir qaribun tamut, maka meninggalmu itu dalam waktu yang dekat. Wa tansiba ajlaka baina ainaik, maka dengan demikian maka harus anda tansib, ya mempunyai rasa, mempunyai letakkan ajalaka, ajal usiama itu baina ainaika. Ya. Baina ainaika itu apa? Antara dua mata. Jadi bukan kelihatan lagi. Orang kalau meninggal mau memandang mati itu jangan melihat, oh masih jauh, enggak. Ya. Oh masih loncengnya masih lama itu, teng ketok ada jauh gitu, suara dari mana, mau malaikat Israelnya mau menuju saya, enggak ada. Meninggal itu adalah ajalaka baina ainaika, dan meninggal itu adalah harus di pelupuk mata kita ini loh. Jadi ini harus mepet. Saking mepetnya nggak bisa lihat, kecuali satu, kita akan meninggal dalam waktu secepat-cepatnya. Berat ya. Ngaji kolbu, yang diaji kolbu. Ya, kalau ngajinya golek rezeki ya ngajinya golek rezeki. Ini ngajinya kolbu ya. Jadi kita harus ngopeni, ngandani hati kita ini, biar kita bisa betul-betul bisa betul-betul mengerti bahwa kita itu meninggal. Nah, dengan cara itu para salikin rahimahullah, Rasulullah bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Aktsiru, perbanyaklah, dzikrahum, kamu itu mengingat, hadimil ladzat, pedang yang tajam, ladzatun yang bisa memotong kelezatan dunia. Nah, ini asik ya ini ya. Jadi perbanyaklah kalian mengingat pemutus, dan pemutus itu kan ya pisau, pedang yang sangat tajam, ladzatin yang bisa memotong terhadap kelezatan dunia. Memang dunia itu lek dirasa-rasanya ya ora ngantek. Laibun walahun itu enggak ngantek. Adunya mata ya, kenikmatan mata ghurur itu ya enggak ngantek. Tapi ya masa kita harus kerja terus, sudah enggak jelas entek, enggak ada habisnya kok. Nah, ini yang saya sebutkan. Jadi dengan mengingat mati ini, kita caranya satu, yaitu memotong tali kenikmatan dunia. Yang senangnya makan-makan enak ya sudah mulai berkurang.
ya. Dan kita lebih banyak zikir sekarang ini ya. Dengan zikir inilah Anda akan menjadi tatmainnul qulub, dan itu pertanda akan Anda masuk dalam keharibaan. Ya, kalau orang ikut thariqah, ya cita-citanya satu, yaitu wusul ilallah, dalam rengkuhan Allah Ta'ala. Dan itu kita berdoa setiap saat. Jadi ini orang yang meninggal, orang yang kayak tadi, orang yang bisa ajal kabananya ainaika, itu apa fungsinya? Ya, azkuril maut tajidu rahatan fi idkaril maut tafsilul amal. Jadi kalau orang itu banyak mati, ingat mati, niscaya kau akan peroleh lega, hatinya tenang aja. Kapan saja dipanggil ya Allah, monggo. Kapan saja ya Allah, monggo. Yang penting saya moga-moga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu doa setiap sholat, setiap saat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Jangan ya. Wa taubatan qabla taubat sebelum meninggal. Soalnya kalau nazak sudah di depan kita, kalau kita tidak membicarakan zikir bilafin, ya dengan syir, khafi, Allah setiap saat, maka orang ini belum tentu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau insya Allah sehari-hari kita itu zikir Allah, karena memang ikut thariqah itu yang kita ajarkan, insya Allah keadaan meninggal apapun dalam keadaan husnul khotimah. Dengan mengingat mati, maka Anda juga fi ibdaril maut taksirul amal, maka Anda akan memandaikan angan-angan, tulul amal. Wes lah. Kira-kira gitu kan? Ojo neko-neko gawe sing ndak. Oke. Saya lanjutkan satu paket lagi, masih kaitannya dengan meninggal, hubungannya dengan dunia. Wa tasta'idda lil maut wa tuqaddiru nuzulahu bika fi kulli waqtin. Maka dengan demikian watas adil maut, Anda akan merasakan bahwa al maut, kedatangannya maut itu, wa tuqaddiru nazulu, maka dia akan turun ya, turun, nazala nuzulul Quran, nuzulahu, turun kepada kamu malaikat Israel itu ya, bika, yang kepada kamu itu fi kulli waqtin, dan dia akan datang dalam setiap saat, tidak diundang, tidak ada tanda-tanda, tidak ada warning, tahu-tahu datang, ambil. Anda tidak bisa lagi mengatakan laula akhartani ila ajlin qarib fa asaddaqa wa aku minasalikin, boten mental. Game over. Tutup. Anda tidak bisa mengatakan ya Allah jangan sekarang, saya akan hidup, beri waktu lagi, saya akan wasoddaqa wa aku, dan sehingga saya itu asoddaqa, orang yang benar, wa aku minasalikin, dan saya menjadi orang soleh. Kata malaikat Israel, no, tidak ada. Sekarang tas, mau apa kalau sudah pada salikir rahmatullah. Itu yang keempat yang kita sampaikan. Moga-moga kita mendapatkan inspiring dari paragraf yang disampaikan oleh Imam Habib Abdullah bin Al-Ahad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga kita mendapatkan ridho, berkah, rahmat Allah Subhanahu, sehingga kita menjadi ahlul ibadah, ahlul thariqah, dan insya Allah akhirnya menjadi ahlul jannah.